masuk. Ada apa sayang? Saya mau menginformasikan Giza sudah masuk. Apa perlu saya panggilkan? Oh, Giza yang satu kelas dari kamu itu ya? Sudah masuk hari? Sudah. Oh ya, bisa minta tolong dipanggilkan, Bu Lisa? Ya baik. Nah, makasih ya, tolong panggilkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh ya. Gimana? Gizanya. Oh bisa, sudah masuk ini ya bisa. Makasih ya Maya ya sudah dipanggilkan. Kau bisa kembali ke kelas. Ya, Kan sudah pelajaran berikutnya hari ya. ini ya. Makasih Maya. Ya, Bu, Boleh kembali ke sama-sama. kelas. Tadi Bu. Bisa biar kita enak untuk bincang-bincangnya, ngobrolnya kita duduk di sebelah sana aja ya. Ayo kita duduk sana. Bisa sebelah sana. Nah, kalau di sini kan enak. Bisa sudah tahu belum? Bisa manggil bisa ke sini kenapa? Belum tahu Bu. Belum tahu ya. Iya, ini kalau bisa ingat-ingat sudah lama sekali ya nggak lihat Gisa di kelas. Saya nyari Gisa kok nggak ada. Mana saja Gisa? Ya Bu, maaf. Jadi ini bisa manggil Gisa ke ruangan ini kita bincang-bincang. Jadi Bu Lisa bukan bermaksud untuk menyalahkan, memojokkan Gisa, karena kita tahu sendiri ya, apalagi Gisa sudah hampir bukan 1 bulan lagi, 2 bulan loh ya, tidak pernah masuk sekolah tanpa keterangan. Ya, jadi Gisa di sini nggak usah takut, nggak usah apa. Karena apa? Semua orang itu pernah punya kesalahan. Meskipun Bu Lisa, ya coba lihat Bu Lisa, meskipun Bu Lisa juga pernah berbuat salah. Gitu. Jadi intinya kita ngobrol, kita sharing-sharing. Karena kesalahan yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena saya tuh kerja tuh nyari uang Bu. Saya tuh kan sering minta uang ke orang tua, kayak beli baju BTS, terus Kemarin itu, ya beli ini, beli itu, terus urunan kelompok, bisa kelompok, terus urunan yang buat foto itu juga. Jadi banyak gitu pengeluarannya. Berarti banyak sekali ya yang sudah diberikan secara materi oleh orang tuamu. Iya, jadi itu saya tuh mau kayak mandiri gitu, nggak membebani orang tua. Bagus itu. Jadi kamu nggak berusaha membebani orang tua kamu lagi gitu kan maunya ya. Iya. Ya jadi ngomong-ngomong tentang bekerja, Bu Lisa tiba-tiba ingat waktu sekolah dulu Bu Lisa juga sempat meluangkan waktu untuk kerja, cuma bedanya ya mungkin di akhir pekan ya, karena Gisa ini kan waktunya kerja di kafe itu harus pagi hari. Nah kira-kira saya tanya ya, bisa tanya, menurut Gisa itu kalau kamu kerja itu sesuatu yang positif sebetulnya, kamu kan nggak ingin membebani orang tua, namun waktunya mungkin keliru. Kira-kira menurut Gisa dengan kamu bekerja saat pembelajaran di sekolah berlangsung itu merupakan perbuatan yang baik yang harus dilanjutkan atau mungkin merupakan suatu pelanggaran? Pelanggaran sih Bu. Pelanggaran kan? Nah, jadi kira-kira harus kita benahi atau kita perbaiki ya, mungkin dengan hal apa? Bisa punya cara yang sekiranya bisa untuk mengantisipasi ini apa tidak? Kalau dulu itu sebelum kerja part time, saya tuh ada kayak usaha all shop gitu Bu. Ya gitu, kerja all shop. Kerja all shop apa itu? Baju, kadang-kadang. Bagus itu. Kalau nggak casing HP. Nah, kenapa nggak dikembangin lagi? Jadi kalau menurut Bu Lisa kerja all shop kan mungkin nggak akan mengganggu jam pembelajaran di sekolah. Dulu gini loh Gisa, Bu Lisa pernah motret-motret. Nah uangnya itu bisa untuk ditabung, sama juga ketika waktu SMA dan waktu kuliah. Nah, jadi Gisa harus coba bisa mengikuti langkah-langkahnya Bu Lisa.
Jadi bisa mengharapkan Gisa itu bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang Bu Lisa pernah lakukan. Ya, bekerja itu bagus ya, berarti kamu menunjukkan kamu itu bisa tidak membebani orang tua lagi, kamu produktif ya, punya penghasilan sendiri. Nah, sekarang yang mau saya ajak berbicara adalah tentang kesepakatan kelas ya. Ngomong-ngomong tentang kesepakatan kelas, banyak yang sudah kita ketahui bersama ya Gisa ya. Kalau Gisa bekerja tapi waktunya itu menyimpang karena ada waktu di pagi hari saat jam pembelajaran sekolah, kira-kira menurut Gisa pelanggaran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu yang mana dalam permasalahan ini? Yang melanggar kedisiplinan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi Gisa telah tidak disiplin ya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kira-kira ada upaya tidak untuk Gisa memperbaiki ini semua? Saya nyoba lebih terbuka sama orang tua ya. Orang tua nanti terus mungkin akan berhenti dari part-time itu, terus lanjutinnya di offshore karena waktunya kan tidak berani di waktu sekolah. Jadi apapun yang menjadi kebutuhanmu ya, selama menjadi murid, selama menjadi siswa, itu sebetulnya menjadi sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Jadi nggak ada salahnya nanti Gisa waktu pulang bicara dari hati ke hati, berkomunikasi dengan orang tua, apa saja yang menjadi kebutuhan dari Gisa. Nggak usah segan, karena itu orang tua kamu sendiri, apalagi orang tua kandung. Pasti apa yang diinginkan oleh Gisa, yang menjadi kebutuhan Gisa, itu akan mereka upayakan untuk terpenuhi. Gitu. Ya Bu, saya minta maaf ya. Saya akan berusaha untuk sering masuk sekolah lagi. Sebentar, kira-kira Gisa memulai untuk memperbaiki diri ini mulai kapan? Mulai Senin besok. Mulai Senin besok ya. Saya kan masuk sekolah. Karena ini sudah akhir pekan, hari Jumat ya. Besok libur, ada waktu istirahat. Minggu juga ada waktu quality time dengan keluarga. Senin janji ya untuk masuk sekolah. Janji ya. Coba kita salaman dulu. Nanti Gisa harus benar-benar berupaya untuk melakukan perbaikan ini. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Saya pergi ke kelas dulu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati ya, Gisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok kamu itu semakin cetar membana. Ini loh lipstikmu. Kan sudah Bu Lisa bilang tidak boleh pakai lipstik di sekolah. Iya Bu. Vivi. Iya Bu. Tahu nggak kenapa Bu Lisa panggil untuk menghadap sekarang? Nggak tahu kenapa ya? Anak cantik kok nggak tahu kenapa dipanggil ke sini. Kamu tahu Vi, ya? Ini loh Vi. Bu Lisa itu bahkan guru-guru yang lain itu sering melihat Vivi, ya, baik di lingkungan sekolah, di koridor sekolah, bahkan Bu Lisa sendiri ketika jam pembelajaran di kelas. Vivi kan Bu Lisa sudah sering mengingatkan tentang lipstick, tentang make up berlebih. Kalau di sekolah itu tidak diperbolehkan Vivi. Emang kenapa ya Bu nggak boleh pakai make up? Kan saya tuh biar kelihatan lebih cantik, terus juga saya tuh biar pede gitu loh Bu kalau pakai make up. Oh gitu ya. Sebenarnya Vivi atau teman-teman siswi yang lain itu boleh kok menggunakan make up, dandan. Cuma gini Vivi,
Vivi dan teman-teman yang lain yang cewek-cewek itu boleh menggunakan make up dan asalkan tahu kita sedang berada di mana, tempat kita berada itu di mana, situasi dan kondisinya bagaimana. Jadi kalau di sekolah itu tentunya Vivi tahu kalau sekolah itu tempat untuk kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan. Tapi sebetulnya bisa manggil Vivi di sini bukan memojokkan Vivi ya, bukan untuk menyalahkan Vivi. Justru mengajak Vivi untuk semakin lebih percaya diri dan kita bisa mencari ya kira-kira masalah ini membutuhkan penyelesaian seperti bagaimana. Oh gitu ya Bu. Kan kalau bisa bilang gini, saya jadi ngerti Bu kenapa nggak boleh pakai make up di sekolah. Vivi hari ini masih pakai lipstick berarti ya? Iya sih Vi, bener sih kata kamu tadi, kalau kamu menggunakan lipstick memang Vivi kelihatan semakin cantik, muridnya bisa tambah cantik ini. Ya hari ini berarti bawa lipstick ya? Bawa sih Bu. Coba Bisa pengen lihat lipstick. Dibawa kan? Bawa ini Bu. Ya, coba berapa Vivi lipsticknya? 3. Coba, aduh banyak sekali. Tahu ini Lisa yang lipstiknya cuma 1. Ini Lisa simpankan dulu ya untuk kebaikan Vivi ya. Gimana? Iya Bu boleh. Terus lipstiknya itu kira-kira untuk sementara bisa dihapus dulu nggak? Bawa apa tisu apa sapu tangan gitu? Bawa. Ya, pakai. Ya dihapus dulu, Vi. Coba cantiknya hilang apa enggak ini? Kayaknya nggak hilang. Ya. Iya. Lipstiknya dihapus sana Bu. Tambah cantik kok Vivi ya. Kan siswa SMA Negeri 1 Rogo Jambi Taruna Budaya. Ya, nanti sudah saya hilang, hapus lagi. Vi. Nanti dihapus lagi ya Iya. di toilet ya. Jadi Vivi, kan kamu semakin ngerti sekarang ya. Kalau menggunakan lipstick, make up boleh-boleh saja, asal tidak di area Sekolah. Jadi kira-kira Vivi semakin menyadari nggak kalau dengan kamu menggunakan lipstick dan berlebih di sekolah itu kira-kira perilaku yang positif tidak untuk dilakukan di sekolah atau bagaimana? Apa perlu diperbaiki? Ya itu bukan perilaku yang positif sih Bu, dan itu juga perlu diperbaiki. Soalnya kan masih di lingkungan sekolah. Karena di sekolah tempatnya untuk Mencari ilmu, bukan untuk apa? Tebar pesona ya. Iya, Jadi Vivi ngerti kan sekarang ya? Iya, Bisa Bu. kira-kira Vivi untuk memperbaiki? Bisa Bu, nanti saya akan mengurangi. Nah Vivi, sekarang kita lanjutkan ya dengan berbicara tentang kesepakatan kelas ya. Jadi Vivi masih ingat nggak tentang kesepakatan kelas yang pernah kita singgung, kita bicarakan di awal pembelajaran? Masih Bu, masih ingat. Jadi gini ya Vi, kaitannya dengan apa yang sebelumnya kamu lakukan hari ini ya, yang telah kamu anggap sebagai perilaku yang negatif tadi. Kira-kira dari sekian banyak kesepakatan kelas, menurut Vivi kesepakatan kelas mana yang telah kamu langgar? Itu Bu, ada kesepakatan kelas itu tidak boleh berdandan berlebihan di sekolah. Saya merasa melanggar yang itu. Ya, pakai lipstick ya, karena menurut Vivi dengan menggunakan lipstick merasa tampil cantik dan percaya diri. Nah berarti gini ya Vivi harus punya alternatif solusi agar sekiranya bisa tampil cantik, percaya diri tapi tidak menggunakan lipstick, karena ini area sekolah. Bukan berarti nggak boleh pakai lipstick ya Vivi. Kira-kira caranya apa biar kamu tampil cantik, tetap cantik dan percaya diri? Kalau saya sih itu Bu, mungkin saya bisa ikuti ekskasi sekolah yang model-model itu loh Bu. Apa itu Vi? Itu loh yang pakai heelsnya tinggi-tinggi itu loh Bu. Apa ya? Papi Bu, putra Oh, papi itu loh. papi. Iya. Bagus itu Vi. Nah, betul
itu tapi ya minat Bu, apa boleh ya? Sepengetahuan Bulisa boleh-boleh saja karena ada seleksi kan biasanya per kelas. Iya. Nanti kalau kamu berhasil diseleksi PAPI, nanti kan berangsur-angsur ke tahap berikutnya bisa jadi tingkat kabupaten Jepeng Tole, ya kan Vivi? Nah setelah Jepeng Tole nanti ke level yang berikutnya lagi. Misalnya kalau kamu bisa berkompetisi dengan baik, ikut raka lagi ya tingkat Jawa Timur, ya bagus itu ya Vivi, kan Vivi bisa lebih merasa lebih cantik, lebih percaya diri dan punya prestasi. Iya Bu, saya juga merasa saya tuh punya kelebihan untuk bidang itu loh. Bisa tampil dandan sendiri ya Vi ya. Iya, dan juga saya kan bisa kayak model-model gitu, jadi bisa lebih mengekspresikan diri. Baik Vivi, sepertinya pembicaraan kita sudah banyak ya Vi. Iya Bu. Jadi pembicaraan kita sudah sangat puas sekali siang hari ini. Ya mudah-mudahan Vivi bisa ngerti apa yang bisa maksud. Ya, jadi cantik itu nggak harus karena kamu pakai lipstick. Ya cantik itu bisa ya didapat dengan kamu ikut apa tadi? PAPI tadi ya. Atau kamu juga bisa meningkatkan prestasi akademik kamu. Ya jadi kamu dengan meningkatkan prestasi akademik, kamu juga cantik kok. Jadi cantik itu nggak harus dari luar saja, tapi juga dari inner beauty. Iya Ya. Bu. Kira-kira Vivi besok pagi saat berangkat ke sekolah, besok Senin ya, janji ya nggak menggunakan lipstick lagi atau dandan berlebihan. Iya Bu, janji saya. Jadi kalau sekarang nggak boleh pakai lipstick, besok nggak boleh pakai pensil alis, maskara dan seterusnya ya Vi ya. Iya Bu. Ya, janji ya. Iya janji. Ya wes. Kamu pegang janji kamu harus punya banyak prestasi yang lebih baik lagi. Ya, janji ya. Janji, Bu. Jadi anak yang baik. Terima kasih ya Bu. Ya. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini sangat bagus, di mana para guru mengajak siswanya untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sangat baru untuk saya, di mana para guru itu biasanya langsung menghukum siswa tersebut tanpa mengetahui latar belakang dari masalah yang dia alami. Sekian, terima kasih. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sangat bagus karena siswa yang awalnya merasa takut berbincang dengan guru menjadi merasa lebih aman, lebih nyaman, dan siswa tersebut mengetahui upaya untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Sekian, terima kasih.